Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia dari Prodi Administrasi Bisnis MBI 89. Saya akan mempresentasikan sebuah SIM, Sistem Informasi Manajemen. SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi sangat berguna untuk kebutuhan pengambilan sebuah keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan sebuah operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, melintas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Kalian tahu nggak apa aja sih dari sistem informasi manajemen? Aku tuh hanya nyebutin 3. 1. Enterprise Resource Planning atau yang bisa disebut ERP. Untuk sistem ini sering digunakan oleh perusahaan besar atau kecil. ERP digunakan untuk memanajemen dan mengelola data antar unit perusahaan. Yang kedua, Transaction Processing System atau yang bisa disebut dengan TPS. TPS berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Ketiga, Office Automation System atau yang bisa disebut dengan OAS. OAS digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan dan lain sebagainya. Komponen sistem informasi manajemen itu adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut meliputi apa aja sih? Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras itu adalah komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Yang kedua, perangkat lunak. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat, disentuh oleh manusia, maka software kebalikannya. Software itu adalah perangkat lunak yang tidak dapat dibentuk dan dilihat secara fisik ataupun disentuh. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer ini dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak itu dibagi menjadi 3. Ada sistem perangkat lunak umum, aplikasi perangkat lunak umum, aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga tuh database. Database berfungsi untuk tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi, di mana database mempunyai kecenderungan perkembangan sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Tujuan utama dari database adalah menghindari pengulangan data, mencapai independensi data, kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Yang keempat tuh prosedur pengoperasian. Prosedur ini disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan, instruksi, dan jenisnya tuh ada instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan. Yang kedua, instruksi penyiapan data sebagai input. Yang ketiga, instruksi operasional. Yang kelima, personalia pengoperasian. Ada 5, yaitu operator, programmer, analisa sistem, personalia penyiapan data, koordinator operation, SIM, dan pengembangannya. Agar sistem informasi manajemen dapat dijalankan dengan baik, maka kita harus memperhatikan komponen-komponen dan pendukung sistem informasi manajemen tersebut. Sistem informasi terdiri dari sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur.
Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu manfaat dari SIM? Saya simpulkan ya. Yang paling utama itu adalah untuk meningkatkan kinerja dari bisnis yang harus ditekuni dan dijadikan supaya berjalan dengan lancar dengan semestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi.